Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Indri Kristia, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 86 dari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran dimaknai sebagai bagian dari pendidikan. Pengajaran juga adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maupun kehidupan sebagai makhluk sosial di masyarakat maupun secara individu mandiri. Lalu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mengenal dan mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, terlalu banyak kesalahan yang mungkin saya lakukan dan saya kurang memahami tentang makna dari pengajaran itu sendiri. Saya hanya transfer materi pelajaran, kemudian hanya memikirkan ketuntasan penyampaian materi tanpa tahu karakteristik murid yang berbeda-beda, kemudian teacher center, dan tidak peduli terhadap pemahaman murid, apakah murid sudah memahami materi atau belum. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa saya telah keliru tentang makna dari pendidikan dan pengajaran itu sendiri, dan saya berusaha untuk melakukan pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya, dan dilanjutkan dengan menjadikan murid sebagai subjek pelajaran atau student center. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Artinya, saya berusaha untuk menuntun dan memberikan tuntunan kepada peserta didik. Yang keempat, saya mencoba dan melakukan dengan penuh rasa kasih sayang, selalu sabar dalam mendidik dan mengarahkan peserta didik saya. Dilanjutkan dengan mengetahui dan memahami karakteristik setiap peserta didik, karena semua peserta didik memiliki perbedaan dan kodrat yang berbeda-beda. Yang keenam, memberikan ruang bahwa murid tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan itu merupakan hal yang unik dan beragam yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya bisa melakukan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Artinya, setiap guru harus memberikan bimbingan, dorongan, support, dan semangat untuk peserta didik, bukan menuntut untuk segera memahami apa yang kita berikan dan menuntut untuk mencapai sesuai dengan kehendak kita. Karena setiap individu dari peserta didik memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yang meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Keempat hal tersebut harus berkaitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, mengenali karakter dan latar belakang murid untuk berkomunikasi dengan baik, karena setiap peserta didik memiliki kodrat yang berbeda-beda. Dan merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan, membuat siswa merasa tumbuh rasa semangat, menarik perhatian mereka, sehingga mereka tidak monoton dan apatis dalam setiap pembelajaran.
Dan yang terakhir, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Artinya, murid berhak untuk berkomunikasi, berkolaborasi, memberikan pendapat, berargumen. Itulah pendidikan yang sebenarnya. Karena pendidik adalah memberikan ruang dan kebebasan serta memerdekakan peserta didik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berhamba pada anak, artinya kita mengetahui semua karakteristik dan keberagaman dari peserta didik, kemudian selalu mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik yang ada. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat, teruslah menginspirasi. Semoga kita menjadi pendidik bangsa yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.